Halo, selamat siang. Semoga sehat selalu. Baik, ketemu lagi di pembelajaran informatika kelas 8. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Baik, untuk materi hari ini kita tentang topologi jaringan komputer ya. Jadi seperti kita ketahui, yang kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam jaringan. Ada LAN, MAN, WAN ya, ada juga client server, ada juga peer-to-peer dan sebagainya. Kita udah bahas waktu minggu lalu. Sekarang kita coba membahas sama-sama tentang topologi jaringan komputer. Baik, di psikologi Sir sudah menyiapkan beberapa ya nih ya. Di sini Sir udah ada buku digital informatika kelas 8. Nanti kalian dibuka aja materinya di sana. Dan di sana juga jangan lupa nanti ada pretest ya dan post test, tapi belum publish ya. Begitu juga dengan petunjuk nanti di sini tentang mengenai video yang Sir buat sekarang. Baik, kita coba buka ya buku digitalnya. Connect wifi dulu, ini belum connect wifi-nya. Cek tes sebentar. Kita coba refresh. Oke, sudah bisa. Nah, kita langsung klik buku digital informatika kelas 8. Kalau misalkan kalian tidak bisa, langsung aja diklik pojok kanan atas ya. Nah, ini seperti flip ya. Nah, ini alamatnya kalau misalkan kalian ingin buka di handphone ataupun di komputer. Baik, kita masuk ke halaman kemarin. Ini macam-macam jaringan sudah. Nah, ini dia tentang topologi jaringan komputer. Kita di zoom. Oke. Nah, topologi jaringan komputer. Jadi instalasi jaringan harusnya mempertimbangkan bentuk dari struktur topologi yang akan dipakai atau dipergunakan tentunya ya. Dalam membuat konfigurasi jaringan tanpa memperhatikan adanya bentuk topologi, maka jaringan tersebut akan terasa aneh dan kurang meyakinkan. Nah, di sini topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antar komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media kabel ataupun media wireless. Topologi jaringan dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai kebutuhan dan perangkatnya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa faktor ya. Faktor pentingnya perlu mendapat perhatian untuk pemilihan topologi ya. Jadi di sini ada beberapa faktor untuk memperhatikan untuk pemilihan topologi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya, estimasi biasa. Biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem. Kecepatan pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang kita inginkan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti fisik, backup sistem dan sebagainya. Kemudian di sini skalabilitas menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, konektivitas menggambarkan cara akses pada topologi yang akan kita terapkan. Sebagai contoh, misalnya setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau thin client. Nah, jadi seperti itu untuk faktor-faktor yang perlu kita dapat perhatikan untuk pemilihan topologi jaringan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa macam ya, beberapa topologi jaringan pasti ada nilai lebih dan nilai kurangnya, itu pasti ya. Berikut adalah macam-macam topologi jaringan yang bisa dipertimbangkan untuk dipakai dalam suatu konfigurasi jaringan beserta kelemahan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini ada macam-macam topologi jaringan. Nah, ada topologi star ya. Ini bentuknya seperti melingkar ya. Baik, topologi star itu apa? Topologi star atau kita sering menyebutnya topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan sebuah switch atau hub untuk menghubungkan antar node client.
Star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Ada komputer, kemudian di sininya ada switch atau hub. Sir, switch atau hub itu seperti apa? Nanti saya contohkan ya. Baik, sekarang kelebihan topologi star. Ya, di sini yang pertama itu tingkat kelemahan yang cukup baik. Tingkat keamanan yang cukup baik. Kemudian bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi. Kemudian yang selanjutnya proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Itu kelebihan dari topologi star. Kemudian kita lanjut untuk kelebihannya. Nah, dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses. Kemudian selanjutnya mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Jadi untuk kelebihannya seperti itu untuk topologi star. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan, dan sekarang kekurangan topologi star itu yang pertama, jika switch atau hub titik pusat rusak maka seluruh jaringan akan down. Kemudian jika terlalu banyak pengguna maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lebih lambat. Kemudian C, dalam proses instalasi pemborosan banyak kabel. Nah, yang D, boros kabel karena akan secara otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Kemudian yang E, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak maka tidak dapat dipergunakan, bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lainnya. Jadi seperti itu untuk kekurangan dan kelebihannya dari topologi jaringan star. Kemudian topologi apa yang selanjutnya, yaitu yang kedua itu topologi bus. Nah, di sini kita lihat ya topologi bus itu apa. Nah, topologi bus bisa dibilang topologi yang sangat jadul ya, berarti udah zaman dulu banget. Nah, orang-orang bilang karena topologi ini hanya menggunakan sebuah kabel backbone yang berjenis koaksial yang melintang di sepanjang node klien, dan pada ujung kabel koaksial diberi T-konektor sebagai end-to-end kabel. Nah, ini contoh dari gambar topologi bus seperti ini ya. Jadi ini kabelnya koaksial ya, berjenis koaksial, terhubung di beberapa komputer ya. Nah, di sini ada terpusat ya di sini ya. Baik. Nah, di sana pasti ada kelebihan dan kekurangan juga dari topologi bus. Kelebihan yang pertama itu proses biaya instalasi yang cukup murah karena menghemat kabel. Terus yang B, mudah dalam hal instalasi. Yang C, maintenance jaringan tidak rumit. Yang D, mudah dalam penambahan klien dan tidak mengganggu jaringan yang lain. Kemudian kekurangannya, jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lainnya. Kemudian yang B, proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang terkoordinir, artinya sering terjadi tabrakan. Nah, sering terjadi tabrakan data saat proses pengiriman data. Kemudian yang C, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Itu merupakan pengertian topologi bus beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga, topologi ring. Nah, di sini topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antara PC dengan PC yang lain tanpa menggunakan hub atau switch. Nah, dalam proses instalasi hanya menggunakan LAN card yang tersedia dalam PC. Nah, di sini kelebihannya, proses instalasi yang menghemat kebutuhan kabel. B, proses instalasi yang cukup mudah. C, biaya instalasi yang murah. D, semua klien dianggap sama karena berada dalam satu jalur backbone. Nah, di sini memang ada kekurangan ya. Kekurangannya kita lihat tingkat keamanan yang kurang, terus troubleshooting yang sulit untuk ditangani. Kemudian C, jika salah satu koneksi terputus maka koneksi yang lainnya akan ikut terputus ya. Kemudian jaringan bersifat kaku dan tidak dapat dikembangkan untuk kedepannya. Jadi seperti itu untuk pengertian dari topologi ring beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut. Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, yang keempat, topologi tree. Apa itu, Sir? Topologi tree merupakan gabungan perpaduan antara topologi star dan bus. Ya, bahkan bisa juga ditambahkan untuk ring. Beberapa infrastruktur yang terdapat dalam topologi ini membuat topologi ini semakin rumit
dan perlu instalasi yang khusus. Topologi tree menggunakan backbone sama halnya pada topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang punggung jaringan. Nah, baik, ini gambar dari topologi tree ya. Jadi perpaduan antara topologi star dan bus ya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu kelebihannya merupakan jaringan besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lainnya. Kemudian yang B, keamanan yang sangat terhandle. Nah, di sini ada kekurangannya. Kekurangannya apa, Sar? Proses instalasi yang rumit ya. Kemudian yang B, troubleshooting tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Kemudian yang C, biaya instalasi yang mahal. Yang D, kinerja jaringan akan menjadi lambat karena user pengguna semakin banyak. Ini contohnya ya, topologi tree. Oke, selanjutnya topologi mesh. Nah, topologi mesh itu yang kelima ya. Apa itu, Sir? Nah, di sini merupakan topologi yang didesain dalam hal pemilihan rute jaringan yang banyak. Dalam topologi mesh terdapat banyak rute yang berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur yang lain sedang dalam keadaan down. Kemudian lanjut. Nah, ini gambarnya ya untuk topologi mesh ya. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. B, tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. Yang C, bandwidth yang cukup lebar. D, teknik security yang baik pada topologi ini. E, mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Kemudian kekurangannya adalah yang A, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Kemudian yang B, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Kemudian yang C, proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar PC komputer. Yang D, memakan banyak biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Jadi seperti itu untuk 5 topologi jaringan yang perlu kalian ketahui. Kemudian selain kelima topologi di atas, sebetulnya masih ada topologi berjenis topologi logic ya. Jadi di samping dari 5 itu kita ini di sini ada terdapat beberapa topologi berjenis topologi logic ya. Topologi logic itu merupakan topologi yang berfokus pada pengiriman data, sedangkan topologi yang dijelaskan di atas adalah berjenis topologi fisik yang lebih berfokus pada desain jaringan. Nah, adapun macam-macam topologi fisik itu adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu topologi broadcast ya. Satu host mengirimkan paket data ke seluruh host dalam jaringan melalui media komunikasi. Kemudian yang dua, nah topologi token passing mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Host hanya dapat mengirimkan data hanya jika host tersebut memiliki token. Dengan token ini, collision atau tabrakan data bisa dicegah. Jadi seperti itu. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang topologi ya. Sir, ada nggak contoh dari simulasi topologi itu? Nah, baik, di sini Sir hanya kasih beberapa contoh ya. Ada satu contoh. Di sini Sir coba topologi star ya. Nah, gimana Sir itunya Sir? Contohnya Sir. Nah, di sini ada yang namanya simulasi jaringan. Simulasi jaringan itu pakai di sini Sir pakainya paket tracer ya. Paket tracer itu dari Cisco. Nah, Sir sudah buat. Nah, ini contoh aplikasi tentang simulasi jaringan. Jadi kalian ingin membuat misalkan jaringan LAN, MAN, WAN ataupun topologi yang lainnya bisa kalian praktekkan di sini secara simulasi. Nah, di sini ada contoh dari topologi star ya. Jadi di mana topologi star ini melingkar ya, seperti bintang tadi ya yang dikatakan topologi star itu ya. Nah, di sini ada beberapa komputer ya, dan ini ada beberapa switch ya. Sir, switch itu apa Sir? Nah, di sini Sir akan contohkan ya switch ya.
Switch itu, nah seperti ini untuk gambarnya. Jadi ketika kalian pernah lihat seperti ini ya switch itu, nah di sini nempel di sini semua ya, melingkar beberapa banyak switch. Nah cara kerjanya kalau kita pengen lihat dengan simulasi itu, misalkan di komputer satu ini, nah komputer satu ini ya atau PC 0 akan mengirimkan data ke PC 2. Nah kita simulasikan, misalkan kita ini ya, mengirim data ya dari sini ke sini. Nah kita simulasikan seperti apa simulasinya, kita play. Nah ini simulasinya seperti ini. Dari PC tersebut melewati sebuah switch ya, kemudian dia ke switch yang ini ya, switch lagi, melewati switch ini ya, switch yang kedua. Setelah itu masuk ke switch ketiga ya. Oke. Lalu dia masuk ke komputer yang dituju. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kalian tolong kerjakan pretestnya ya di psikologi yang sudah tersiapkan. Baik. Sir, kita praktek ini enggak nanti ya, nanti ada praktek yang seperti ini. Kita membuat cara yang dasar simpel-simpel dulu aja ya. Ini namanya Cisco Packet Tracer untuk aplikasi simulasinya. Sebenarnya sih banyak ya untuk aplikasi-aplikasi simulasi jaringan, tapi yang saya pakai di sini dari Cisco Packet Tracer. Ini versi yang kalau nggak salah yang ke-7. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, cukup dari materi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Selamat siang.